Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ikut diskusi ini, dan khususnya buat teman-teman Borak, rakyat dari saudara Iqbal dan juga Alhamdulillah kali ini lebih kepada diskusi ya. Diskusi kita terus brainstorming di isu-isu ini ya. Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja ini yang sepertinya masih dilanjutkan oleh DPR. Kenalkan juga kami dari Kajian Kopi Malam. Ada di sini ada Andi di sini, yaitu yang bernama Muhammad Rasyidi Yakini dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Lalu ada saya sendiri Muhammad Faras Fadilsyah atau bisa dipanggil Fadil dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Al-Azhar Indonesia, dan juga ada Faza Noval atau bisa dipanggil Noval dari Fakultas Manajemen dari UAI juga. Rata-rata kami kopi malam ini dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, pada dasarnya kopi malam itu adalah kita sama-sama sebuah kelompok aktivis lah, sama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat. Hampir sama lah dengan Borak. Jadi kita tidak ada perbedaan, kita satu visi, satu tujuan, tentunya buat kesejahteraan rakyat. Untuk kali ini mungkin gimana ya? Sandi mau maparin apa gimana? Atau dari teman-teman Borak yang saya lihat ini kan akunnya jarang terus bagus. Ada yang bisa mungkin sebagai pemantik pembukaan diskusi ini bisa didiskusikan dulu. Mungkin dari saudara Iqbal atau saudara Azhar. Halo. Ya. Ini sebelumnya saat dulu nih diskusinya Dil. Di mutein dulu aja kali ya suaranya kalau yang belum bicara. Mungkin Bang Azhar bisa di mutein kalau yang belum bicara. Bang Okta juga. Halo Son. Oke. Halo. Tak. Oi. Oke, tadi Fadil udah terangin ya teman-teman sekalian. Jadi hari ini sebenarnya diskusi santai terkait dengan kita memperingati Hari Buruh ya yang kemarin ya. Jadi kita mau buat diskusi santai lah. Ya. Terus juga ada teman-teman Bang Iqbal juga yang mungkin lebih paham daripada kita terkait dengan sejarah buruh, sejarah perjuangan buruh di Indonesia. Terus juga ada Bang Azhar dari Borda Rakyat yang mungkin Bang Iqbal katakan bahwa lebih memahami terkait dengan perjuangan buruh. Karena ini diskusi santai, mungkin dari saya dulu kali ya, karena saya sebetulnya kurang begitu mengetahui secara komprehensif terkait dengan sejarah pergerakan buruh di Indonesia sebetulnya. Tapi saya baca sedikit-sedikit, saya lihat di media sosial terkait dengan pergerakan buruh di Indonesia. Menurut saya kalau kita bagi kekuasaan politik dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi sampai sekarang ini, memang pergerakan buruh kalau menurut saya dan menurut para ahli hukum ya, secara general pergerakan buruh menghasilkan sesuatu. Apa aja yang dihasilkan dari pergerakan buruh? Yang pertama menurut saya dari terminologi buruh. Ya, terminologi buruh itu tidak dikenal sekarang dalam hukum positif Indonesia. Jadi yang dikenal adalah sekarang menggunakan terminologi pekerja. Jadi lebih general. Karena buruh tadi, ya buruh kalau menurut saya baca literatur itu lebih mendiskreditkan, lebih tingkatan harkat dan martabat yang level bawah. Sehingga terminologi pekerja menurut saya, ya ini merupakan bagian
perjuangan buruh ya, perjuangan buruh dan menghasilkan terminologi baru yaitu pekerja. Jadi pekerja ini lebih menurut saya peningkatan harkat dan martabatnya ya. Lalu kemudian kalau menurut saya baca beberapa literatur, kalau dulu apalagi masa transisi Orde Baru ya, mana saat itu kapitalisme dibuka dengan investasi, fokus investasi penanaman modal, ya kan, kemudahan kontrak karya, terbukti free vote dan lain sebagainya itu pada saat itu kalau menurut literatur yang saya baca bahwa serikat buruh, karena belum ada serikat pekerja, serikat buruh itu masih gerakan-gerakan komunal tanpa legalitas kalau yang saya baca ya. Kalau dulu tanpa legalitas artinya memang gerakan-gerakan inisiatif dari para buruh pada saat itu yang menilai bahwa kapitalisme ini telah mulai di Indonesia ya. Kalau menurut saya sangat kapitalisme dipahami dan dinilai masuk ke Indonesia itu pada tahun 1967 ya, ketika penanaman modal asing itu dibuka seluas-luasnya dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karenanya menurut saya pergerakan yang dikatakan berhasil juga adanya serikat pekerja ya, serikat pekerja atau serikat buruh yang dulu sekarang diberikan legalitas, diberikan posisi dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Kalau di dalam perusahaan, kita tahu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pembuatan peraturan kerja, pembuatan peraturan-peraturan terkait dengan sistem kerja, itu pasti harus melibatkan serikat pekerja. Ya, jadi kalau menurut saya pergerakan buruh yang dahulu sampai sekarang ini ya luar biasa ya, sudah menghasilkan legalitas serikat pekerja. Jadi ada kekuatan yang mengikat, ada suara yang mengikat terkait dengan keputusan serikat pekerja. Ketika serikat pekerja itu mempunyai keputusan A, maka itu menjadi bahan referensi juga bagi perusahaan untuk membuat suatu aturan-aturan terkait dengan tenaga kerja. Lalu kemudian setelah adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan juga, kalau tidak salah tahun 2013 dibentuk, ya. Tapi saya nggak tahu itu revisi atau perubahan karena situ belum saya baca. Tapi di situ ada jaminan hak secara spesifik dijelaskan bahwa pekerja mempunyai hak-hak ya, dari mulai dia bekerja dan dari mulai dia mendapatkan hak gaji atau hak upah, dan kemudian setelah dia di PHK itu mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi kalau menurut saya secara garis besar pergerakan buruh Indonesia, mungkin nanti Bang Iqbal dan Bang Azhar lebih paham secara komprehensif. Menurut saya sudah menghasilkan suatu keinginan buruh yang diinginkan, adanya jaminan hak yang sebagaimana mestinya diperoleh oleh buruh. Jadi mungkin itu untuk pembuka. Nanti kita minta bagaimana sejarah-sejarah buruh sehingga menjadi sampai sekarang ini mempunyai dikatakan bisa mempunyai wibawa lah dalam Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa posisi saya pun juga sebetulnya masih sama-sama belajar mengenai perguruan segala macam, karena seharusnya diskusi ini kalau misalkan mengenai pergerakan buruh hal-hal yang berkaitan dengan perguruan itu sendiri, saya pikir seharusnya kita menghadirkan elemen dari buruh itu sendiri, karena saya juga nggak berani mengklaim bahwa diri saya tahu secara komprehensif. Saya hanya mungkin berbagi apa yang saya tahu. Jadi ketika nanti ada yang keliru,
kita keliru, koreksi, menambahkan. Berbicara mengenai sejarah gerakan buruh, sebenarnya ada betulnya tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasidi mengenai gerbang awal kapitalisme masuk ke Indonesia itu di era Orde Baru. Di awal-awal era Orde Baru, di mana dirumuskannya Undang-Undang Penanaman Modal pada saat itu. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita mau sedikit mundur ke belakang, sejarah mengenai kapitalisme itu dia sudah masuk bersamaan dengan kedatangan para pedagang-pedagang dari Eropa, dari Belanda, yang waktu itu dibawa oleh POC. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena masuknya mereka ke Nusantara pada saat itu ketika masuk ke Indonesia sudah membawa sebuah corak produksi atau sebuah corak bisnis yang kita hari ini kenal dengan istilah kapitalisme, penanaman modal, kemudian ada basis produksi yang dikerjakan secara massal, meskipun kita pada saat itu coraknya masih berupa pertanian macam. Jadi kalau misalkan bicara mengenai sejarah pergerakan buruh dan bagaimana kaitannya dengan kedatangan kapitalisme Indonesia ke Nusantara sudah terjadi dari sekitar 1.800 ke bawah lah, 1.800 ke bawah. Dan kemudian sebenarnya kalau ngomongin mengenai serikat buruh, dulu itu di tahun 1900 awal pernah berdiri sebuah serikat pekerja, serikat buruh yang berlatar belakang dari serikat pekerja kereta, buruh kereta yang disebut dengan PSTP kalau tidak salah, yang kepanjangannya Renizing. Pokoknya mereka serikat buruh kereta api lah ya. Ketika pada saat itu ada salah satu kader Partai Komunis yang menjadi bagiannya, yang bernama Semahun. Kemudian kalau misalkan membicarakan mengenai bagaimana sejarah pergerakan buruh banyak memberikan kontribusi terhadap kondisi ketenaga kerjaan kita sampai pada hari baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat global. Mulai dengan hari cuti untuk yang buruh perempuan, cuti hamil atau cuti melahirkan, cuti haid dan segala macam. Kalau untuk yang lokal seperti THR di kita, itu semua berkat perjuangan dari kawan-kawan serikat buruh. Yang hari ini kita ketahui secara terminologi hukum positifnya adalah. Nah, ada fakta di balik itu semua, bahwa ternyata gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh, oleh kawan-kawan serikat buruh, itu berangkat dari sebuah pakem ideologi yang ternyata beraliran kiri atau leftist. Dan itu yang hari ini tidak diketahui secara umum. Mungkin untuk yang terlibat dan punya intensitas lebih dalam hal berinteraksi dengan kawan-kawan buruh akan mengetahui bagaimana pakem ideologi tersebut atau ya semacam itulah, bahwa ternyata memang ada keterkaitan antara gerakan-gerakan kiri dengan gerakan-gerakan serikat buruh, baik yang lokal maupun berskala global. Itu mungkin. Oke, jadi teman-teman ada yang ingin tambahkan? Mungkin saya ini ya lebih pengen menanya sih kepada teman-teman Borak, bahwa kan saat ini isu buruh adalah tentang masalah omnibus law tentang lapangan kerja itu. Nah, apa sih yang dalam pandangan Borak isu-isu omnibus law, apa aja gagasan yang dibawa, apa aja yang dipermasalahkan? Kalau dari saya sendiri sih sampai dengan hari ini yang
saya ketahui dan saya pahami bahwa napas perjuangan yang dibawa oleh teman-teman serikat buruh ya pasti jelas tentang jaminan ya, jaminan atas sangon atau atas keselamatan kerja, jaminan atas hal-hal yang memang berkaitan dengan hidupnya. Dan itu akhirnya kan nanti terformulasikan dalam satu bentuk regulasi. Itu yang hari ini sedang dibuatkan oleh dengan sebuah naskah hukum yang memang slow ataupun status. Ya hari aja pernah membahas ini bahwa ternyata katanya bertentangan dengan sistem hukum yang kita terapkan. Slow yang satu buah paket hukum yang membahas mengenai bagaimana hak atau hajat hidup para pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya berkepentingan untuk mengimplementasikan politik upah murah. Meskipun itu sebenarnya sudah pernah, tapi sudah terjadi dari sejak lama, dari sejak era Orde Baru sampai dengan hari ini. Ya, bagaimanapun ketika misalkan orang kapital gitu ya, dia selalu berupaya untuk bisa mendapatkan surplus nilai, surplus value yang itu akhirnya nanti menjadi kapital untuk dirinya sendiri. Kemudian nasib para serikat atau nasib para pekerja atau nasib para buruhnya sendiri ya, akhirnya nomor 2 kan. Itu sih yang saya ketahui dan saya paham. Mungkin Iqbal bisa menambahkan. Kita buat ngalir aja ya, buat santai aja ya. Iya Bung Azhar, santai aja kita. Terima kasih banyak ya bergabung. Iya. Apa ya? Biasanya di tengah jalan kadang ada yang ingat, nanti bisa disampaikan. Bang Iqbal tuh, Bang Iqbal. Le, sebenarnya gue pengen tanya sih, Le. Boleh gak? Iya. Ke siapa nanya ke siapa? Lu. Ya, hadir. Jadi sebenarnya ini akhir-akhir ini gue lihat nih jadi buruh itu sebagai bentuk yang suci. Akhirnya itu gue ngeliat buruh tuh kayak sebagai organisasi yang suci, nggak bisa dikritik sama sekali, kayak diagung-agungkan gitu sama mahasiswa. Menurut lu ini berbahaya gak sih? Karena kayak ini malah pergerakan ini atau nggak buruh itu malah bisa dianggap sebagai dogma nanti kelak. Soalnya kan ini bertentangan juga kan sama kebebasan, jadi kayak buruh ini udah disuci-sucikan, terus dipuji-puji, dikumpulkan individunya. Ya pada prinsipnya kan gini sebenarnya Bang, sebenarnya setiap hal itu kan berhak untuk dikritisi, dievaluasi segala macam. Tak lepas juga dengan serikat buruh. Ya namanya manusia hidup ya kan, pasti ada aja yang kita keliruan. Nah seharusnya kan ini bukan dilemparkan terhadap serikat buruhnya bisa atau tidak, tapi kitanya mau atau enggak. Kitanya bisa tidak melihat celah kemana yang menjadi kekurangan atau kekurangan saat ini. Nah, tapi gue pikir sih kita pun juga harus punya kapasitas untuk ada di situ, gitu, untuk menjadi seorang yang mampu memberikan masukan atau saran atau koreksi gitu. Begitu sih Bang. Intinya pengkultusan itu nggak baik, karena itu nanti akan berbuah nilai superior ya akan merasa jumawan itu. Kalau gue gitu sih Bang. Mau nambahin Bill sedikit? Oke, pada dasarnya bukan kepada substansi bahwa mahasiswa mengeluhkan buruhnya ya, tetapi yang kan terutama adalah bagaimana hak-hak kerja buruh, dalam arti ini adalah hak-hak rakyat juga. Kan di situ mahasiswa substansinya adalah membela rakyatnya, karena kita tahu kan bahwa ada slogan atau kata mengatakan mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Nah di situ substansi yang dikedepan mahasiswa. Jadi bukan kepada buruhnya ya yang ditekan mahasiswa, tapi
hak pekerja buruhnya itu yang kita perjuangkan itu yang menurut gue sih yang hak. Dikit aja sih, dikit. Jadi nyambung ke saudara Bapak Iqbal nih kan. Tadi kalau Bapak Iqbal ini membaca bahwa serikat pekerja kok lama kelamaan kok seperti organisasi yang disuci-sucikan, artinya tidak pernah salah, seluruh tindakannya benar. Nah ini kalau menurut saya ada ianya, karena baru-baru ini di Sulawesi Selatan ada pembakaran pabrik besar-besaran oleh serikat pekerja. Ini di Sulawesi Selatan. Jadi kemarin tuh. Ya di Hari Buruh. Nah maksud saya begini, kalau dulu memang cara-cara represif yang dilakukan serikat buruh, menurut saya ada baik, ada maslahatnya. Sebab dahulu perusahaan tidak bisa disentuh, ada hak imunitas yang diberikan oleh negara melalui legislasi, melalui produk. Namun pada saat ini, kalau menurut saya cara-cara seperti itu kurang tepat karena ruang dialog itu terbuka dan secara legalitas ada norma hukum yang mengatur hal tersebut. Contohnya serikat pekerja menyurati dan lalu kemudian apabila tidak direspon dengan baik, serikat pekerja boleh melaporkan ke dinas ketenagakerjaan, kan seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya tadi Bang Iqbal bilang kok seperti dewa, seperti yang disucikan. Kalau menurut saya ada benernya juga, karena dari kemarin saya pikir begitu. Saya lihat berita, kok jadi begini serikat pekerja, ya kan, yang tadi serikat buruh. Kalau menurut saya it's okay kalau dulu yang sangat betul-betul perusahaan itu punya hak komunitas, kan begitu ya. Itu yang pertama. Saya tambahkan yang kedua. Tapi untuk negara, menurut saya ada kekurangan terhadap hak pekerja. Terkait dengan kondisi COVID ini, ada perpu, ya kan, ada perpu yang dikeluarkan terkait untuk mengamankan keuangan nasional, ya, mengamankan keuangan nasional. Namun menurut saya daftar inventaris masalah tidak diselesaikan dengan baik, tidak dibaca secara komprehensif oleh negara, khususnya pemerintah pusat yang mengeluarkan perpu. Karena kenapa? Karena pemerintah sama sekali tidak mengatur bagaimana perusahaan tidak serta-merta, tidak dengan mudah memecat atau melakukan PHK terhadap para pekerja. Contoh, di Ramayana 300 pekerja sudah di PHK pertama. Sekarang ini sudah 2.500 pekerja sudah di PHK. Artinya, negara sama juga seperti dia tutup pintu depan, buka pintu belakang, artinya tetap masuk angin, tetap tidak bisa diamankan keuangan nasional, karena sekali lagi kalau dalam ruang lingkup ekonomi makro, ya, daya beli pekerja itu menjadi faktor terpenting untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau misalkan para pekerja dikenakan PHK, itu sama saja bunuh diri, kan? Nah, itu menurut saya kritik saya terhadap negara, khususnya pemerintah pusat, tidak mampu membaca secara komprehensif permasalahan yang ada. Seharusnya menurut saya ada norma hukum yang mengatur para perusahaan ini tidak dapat seenak-enaknya ya melakukan PHK. Harus ada betul-betul bagaimana ada sistem kontrol yang baik oleh pemerintah. Tidak bisa secara demikian gitu. Ya mungkin teman-teman bisa saya minta pandangannya gitu terkait dengan negara, bagaimana sih seharusnya nih para PHK, kan perusahaan betul-betul bebas-bebasnya melakukan PHK demi menguntungkan perusahaan, PHK dan negara pun dijadikan korban. Oke, kalau mungkin saya melihatnya gini ya, perusahaan dalam arti dia tidak melakukan PHK untuk keuntungan saja gitu. Dalam situasi ini yang saya lihat ya, tapi perusahaan melakukan PHK ya karena ya memang secara ekonomi sudah tidak bisa diselamatkan, perusahaan juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Mungkin pembahasan itu bisa dibahas ketika bukan situasi seperti ini, adalah arti memang dalam situasi ekonomi yang normal ya. Tapi kalau ngelihat yang situasi saat ini,
kenapa PHK banyak, saya melihatnya memang dampak corona ini begitu besar, melibas siapapun, dari kalangan wong cilik sampai konglomerat juga habis kena, walaupun memang konglomerat tetap aja punya duit. Itu sih. Mungkin Bang Azhar, Bang Iqbal mau tambahkan bagaimana untuk negara sebetulnya bagaimana sih harusnya bertindak dalam kondisi seperti ini, kan pastinya pekerja paling disengsarakan. Kalau saya sih melihat, kalau saya sih melihatnya sebenarnya bukan terkait dengan fenomena yang sedang ramai itu ya terhadap para pekerja yang di PHK dan segala macam oleh perusahaan-perusahaannya seperti Ramayana, mungkin salah satunya yang tadi disinggung, pun ada juga di daerah saya sendiri tentang pekerja yang di PHK dengan bahasa yang begitu halus, itu dirumahkan meskipun sebenarnya secara esensial ya sama aja, sama-sama di PHK. Nah, sebenarnya kan kondisi yang terjadi hari ini, kalau saya boleh sebut sebagai akibat. Sebabnya di mana? Sebabnya kan balik lagi terhadap bagaimana langkah cepat atau langkah sigap yang dilakukan oleh negara ketika mencuatnya wabah virus corona di awal-awal. Pemerintah sudah diingatkan oleh WHO, kemudian juga negara Cina sebagai case atau sebagai sebuah kasus terjadinya wabah corona pertama kali di dunia. Tapi negara kita malah akan bersikap pasif untuk menyikapi hal tersebut, isu tersebut. Nah, akhirnya seperti sebuah genangan air yang lama-kelamaan akhirnya mengalir membuka jalurnya masing-masing. Genangan air ini yang tadi mengenang terus kemudian membuat jalur untuk mengalir ke arah lain menjadi sebuah dampak lanjutan. Ter-PHK-nya karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja di beberapa perusahaan menjadi sebuah bukti bahwa negara betul-betul tidak serius menyikapi isu mengenai wabah virus corona awal-awal. Dan kemudian kalau misalkan kita berbicara mengenai bagaimana perusahaan memiliki privilege untuk bertindak bersemaunya seperti mem-PHK secara sepihak dan segala macam. Sebetulnya ini isu lama. Kenapa saya bilang isu lama? Karena di sekitar tahun 2018 ke belakang itu IMF dengan WTO pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah di Indonesia untuk supaya mereka para pemilik perusahaan-perusahaan ini diberikan wewenang memecat secara sepihak pekerja-pekerja ini. Adapun sampai dengan tidak diberikan pesangon segala macam. Itu sebenarnya bukan isu baru, hanya saja karena di PHK-nya secara besar-besaran naik isunya. Jadi bahayanya omnibus law itu sebenarnya udah bisa kita lihat gitu tanpa sebelum diterapkan bentuk-bentuknya itu nanti seperti apa kalau misalkan omnibus law sampai disahkan. Nah itu salah satunya. Jadi itu isu lama yang ya karena mungkin kondisinya gitu. Kemudian di PHK-nya secara massal akhirnya naik. Tapi Bung Azhar, kalau mungkin itu secara realita, kalau Bung Azhar bilang tadi sebagai isu lama ya, tapi kalau yang saya lihat ini kan kalau secara norma hukum ya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memang tidak bisa serta-merta secara subjektif perusahaan itu melakukan PHK terhadap para pekerja, kan seperti itu ya. Betul, nah, tapi dilanjutkan di PP nomor 78 tahun 2015. Makanya waktu beberapa kali May Day, tuntutan yang dibawa oleh serikat pekerja atau serikat buruh itu selalu tentang hapuskan PP nomor 78 tentang pengupahan, karena di situ dibahas dalam PP 78 itu.
PP 78 2015 ya itu. Kan. Okay. Yang saya ketahui. Oh, oke. Okay. Di situ ada apa? Maksudnya norma hukum apa gitu? Jadi diberikan privilege gitu kepada perusahaan gitu. Iya, jadi tidak ada klausul yang jelas yang bisa memberikan semacam warning terhadap perusahaan jika misalkan perusahaan itu melakukan PHK secara sepihak atau memecat tanpa memberikan pesangon segala macam. Oh, oke. Okay. Tapi memang kalau secara realita terkait dengan kasus ketenagakerjaan, kalau saya kemarin juga, saya kebetulan kan anak hukum juga riset di pengadilan terkait dengan kasus ketenagakerjaan, memang kasus ketenagakerjaan cukup signifikan sih, nggak teruslah nggak ada penurunan yang secara drastis gitu, walaupun ada norma hukum. Kalau menurut saya di dalam undang-undang ketenagakerjaan ini kan, karena kalau misalkan PP itu kan peraturan pemerintah sekali lagi sebagai aturan pelaksana, aturan turunan dari undang-undang kan seperti itu. Jadi sehingga kalau misalkan PP itu apa yang dimaksud Bang Azhar itu luar biasa sih. Ya kalau menurut saya juga Bung Azhar, kalau memang PP itu demikian, maka wajar sih kalau buruh itu kan para pekerja para serikat pekerja, salah satu tuntutan terhadap Omnibus Law itu terkait dengan norma yang menjelaskan bahwa terkait dengan pekerja asing ya. Jadi aturan jangka waktu dan pekerja asing itu diatur lebih lanjut di dalam keputusan menteri. Nah, mungkin kalau diberikan mandatori terhadap aturan di bawahnya, mungkin bisa ada play off rule lah, permainan hukum di bawah ya. Ya, itu saya dapat masukan juga, Bung Azhar. Terima kasih. Iya. Bang mungkin bisa nambahin sedikit. Ayo Bang. Sebenarnya kalau gue pribadi sih gue kurang paham juga ya mengenai perburuan ini. Cuman yang jadi gue lihat akhir-akhir ini kenapa buruh tidak mau dirumahkan, bahkan menurut gue itu ada hubungan dengan pemerintah atau negara tidak ingin memberlakukannya undang-undang karantina. Karena di undang-undang karantina, jika undang-undang karantina itu berlaku, yang gue lihat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pangan terhadap masyarakat maupun peternakan ya, kalau nggak salah. Nah, jadi yang gue lihat sih negara dengan sengaja ingin melupakan kewajibannya untuk memberikan kebutuhan pangan terhadap rakyatnya. Kalau yang gue lihat itu sih paling dengan tidak diberlakukannya undang-undang karantina ini. Paling itu sih. Saya tambahkan dikit nih Bang Iqbal nyinggung masalah karantina ya. Memang sih itu satu pembahasan juga yang keterkaitan ya. Memang coba nih didiskusikan kali Bung Azhar lebih lebih telah menganalisis gitu ya. Tapi kalau yang saya baca memang ini amburadul ya masalah kebijakan PSBB ini ya. Karena di dalam undang-undang kekarantinaan tadi memang ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah sistem karantina. Sistem karantina bisa karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Memang kalau misalkan kita sandingkan yang apple to apple karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB kan seperti itu ya. Kalau karantina wilayah itu dia betul-betul menyetop pergerakan orang dan barang, plus dia menutup akses masuk keluarnya di suatu daerah yang dikarantina wilayah. Perbedaannya dengan PSBB memang
kalau PSBB fokus di penghentian pergerakan orang dan barang, maksud saya pembatasan, namun tidak ada akses keluar masuk. Maksud saya tidak ditutup akses keluar masuk. Ya. Nah, tadi terus kemudian yang kedua, kalau kekarantinaan itu memang haknya harus diberikan ya, makan dan minum sampai binatang ternak pun harus. Nah, kalau teman-teman sendiri sih, ini dibaca seperti politik hukumnya pemerintah nggak sih? Kalau saya baca ini politik hukumnya pemerintah gitu. Ya, di satu sisi dia tidak punya uang, bagaimana caranya karantina ini rasa karantina tapi keluarnya PSBB gitu. Kalau saya baca gitu, jadi rasa karantina tapi peraturan PSBB, karena PSBB sekali lagi PSBB tidak ada kewajiban pemerintah untuk menjamin hajat hidup masyarakat yang dilakukan PSBB. Jadi sangat berbeda sekali ya dengan karantina begitu. Nah ini gimana kalau Bung Azhar melihatnya? Iya, ada benarnya sebenarnya tadi data yang disampaikan sama Iqbal terkait dengan, nah akhirnya ini kita balik lagi terhadap bagaimana tanggung jawab negara, jawab pemerintah di tengah situasi wabah yang sedang menjangkit negara kita, akhirnya memberikan dampak sampai ke semua sektor, ke semua sendi kehidupan, sampai orang-orang yang bekerja, nah pabrik harus PHK, dirumahkan, social distancing ya kan. Bagaimana pemerintah membuat semacam formulasi yang benar-benar tepat, yang masih bisa memberikan jaminan bahwa masyarakat tetap bisa melanjutkan hidupnya meskipun dia harus dikarantina, harus dirumahkan dan segala macam. Dan terus kemudian juga kan akhirnya kalau misalkan kita mau cerna lebih mendalam, negara itu bisa dengan serentak untuk, atau pemerintah dengan otoritas yang mereka punya memberlakukan, kalau kemarin itu ributnya masalah istilah PSBB dengan lockdown, meskipun sebenarnya konsepnya hampir sama, itu dilakukan secara serentak di awal, dan kemudian nanti bisa dilihat bagaimana hasilnya, bagaimana pengaplikasian hal tersebut itu berhasil atau tidak. Bukan seperti hari ini. Kalau hari ini mungkin teman-teman juga bisa menilai ya dari sendiri bahwa sepertinya pemerintah bertele-tele, baik dari tingkat pusat sampai akhirnya pemerintah daerah yang merongrong untuk melakukan pengkarantinaan wilayahnya masing-masing. Meskipun tetap ada campur tangan pemerintah pusat untuk berbicara mengenai otoritas jalan kewenangan. Seperti yang dilakukan contohnya dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pak Kamil kemarin baru mengajukan semacam SK ke Kementerian Kesehatan terkait dengan perpanjangan PSBB yang akan dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 19 kabarnya. Padahal sebelumnya sudah dilakukan pengkarantinaan atau PSBB di beberapa wilayah Jawa Barat. Nah, tapi secara skala ditingkatkan menjadi tingkat provinsi. Berarti kan kita bisa menilai bahwa ternyata PSBB yang diterapkan sebelumnya gagal. Kalau sampai harus diterapkan kembali PSBB dengan skala yang lebih luas, cakupannya dengan dilakukan secara serentak. Nah, kenapa hal itu tidak dilakukan di awal-awal? Kenapa harus bertele-tele lah gitu, harus berjalan yang sifatnya kalau misalkan saya nilai statis atau pasif. Itu mungkin sih Bung, kalau misalkan pandangan dari saya. Oh gitu. Kalau ini Bung Azhar, Bang Iqbal, Bung Faras, dan Bung Zulfikar. Jadi gini, kemarin sebetulnya ini kembali ke konteks Omnibus Law ya, terkait dengan buruh gitu ya. Ketika Omnibus Law itu belum sebetulnya secara formal diserahkan hasil rumusan Undang-Undang Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja ke legislatif, ke DPR, buruh itu telah melakukan demonstrasi gitu ya, menolak dengan tegas Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Lalu kemudian pada saat itu kami dari mengkaji gitu bersama-sama apa yang
diinginkan buruh, apa sih sebetulnya yang ditolak di dalam klaster ketenagakerjaan. Jadi ada beberapa isu, ada 6 isu yang kita rangkum secara press release yang dilakukan oleh Serikat Pekerja, baik itu KASBI, KSPI, dan lain sebagainya. Namun saya sebetulnya tidak di hasil dari kajian kami, dari 6 hanya 1 yang menurut kami relevan untuk dituntut ya sebagai tuntutan demonstrasi untuk menolak. Yang kelimanya tidak ada dasar hukum yang jelas, itu tidak ada dasar hukum yang dimaksud. Gitu. Kita sudah cek ke Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, itu nggak ada gitu yang dimaksud oleh Serikat Pekerja. Hanya 1 yang tadi saya sudah jelaskan terkait dengan pekerja asing ya yang diberikan kewenangan adanya keputusan menteri yang dianggap adanya play off rule nantinya. Nah ini kalau Bung Azhar, Bung Iqbal yang mungkin bisa dikatakan lebih dekat dengan Serikat Pekerja, apakah ini sebagai politik demonstrasi lah, jadi dikatakan begitu ya. Jadi aturan belum dibaca, untuk siap siaga tolak aja dulu di depan. Gimana kalau dari pandangan Bung Azhar? Kalau menurut saya itu, kalau misalkan itu politik demonstrasinya Serikat Pekerja ya luar biasa sih. Untuk terkait hal itu, kita sama seperti sedang mencoba untuk menakar kapasitas guru pada akhirnya. Ini sebenarnya teman-teman serikat buruh ini sudah melakukan pengkajian secara matang atau belum terhadap draft Omnibus Law tersebut. Iya, baik lagi. Tadi ya kita seakan-akan ingin menakar kapasitas teman-teman serikat kerja, serikat buruh dengan kapasitas yang mereka punya, gitu, pemahaman yang mereka punya, dan melihat sebuah produk hukum yang meskipun itu masih dalam bentuk ya tadi yang seperti disebut oleh Bung Rashidi belum disahkan dan segala macam. Nah, tapi saya percaya bahwa teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh dalam setiap kali membawa sebuah tuntutan itu selalu memiliki dasar yang jelas. Kenapa? Karena beberapa kali saya coba untuk ikut rapat, diskusi dengan serikat pekerja dan serikat buruh, bahwa ternyata memang tuntutan-tuntutan yang diangkat itu punya dasar yang selalu berkaitan dengan kondisi hidup mereka. Ketika misalkan kita berbicara mengenai upah, kemudian berbicara mengenai pesangon, atau misalkan kita berbicara jam keselamatan kerja, terus jaminan sosial dan segala macam berkaitan dengan teman-teman pekerja, itu kita lihat dengan perspektif yang lebih dengan perspektif yang lebih menggunakan pendekatan reality gitu, realita bagaimana kenyataannya. Karena tadi yang Bung singgung bahwa ternyata 6 dari tuntutan tersebut hanya 1 yang memiliki dasar jelas gitu secara hukum ya, secara perspektif hukum. Tapi kalau misalkan kita coba gunakan teori bahwa hukum itu adalah produk politik, berarti bagaimana netralitas dari produk hukum itu sendiri gitu. Kemudian kalau misalkan tadi bahwa ini adalah upaya yang sebenarnya menjadi politik demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman serikat pekerja, saya pikir tidak juga gitu. Karena itu tadi seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa ketika misalkan kita berbicara mengenai tenaga kerjaan itu adalah sesuatu yang cukup lumayan kompleks gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak pernah ngobrol langsung dengan teman-teman serikat kerjanya, hanya melihat dari luar, atau kita menggunakan perspektif yang ternyata ini pun juga tanpa melakukan semacam komunikasi terlebih dulu, gitu sih. Oke, Bung Azhar,
Tadi maksud saya itu maksud saya gini Bung Azhar. Jadi terkait dengan politik demonstrasi, menurut saya maksudnya bukan justifikasi buruh terhadap serikat pekerja. Menurut saya, kalau memang itu merupakan suatu kesiapsiagaan, kehati-hatian bahwa serikat pekerja membaca ada potensi untuk merongrong hak mereka, kalau menurut saya itu langkah yang paling cantik gitu. Jadi politik demonstrasi yang paling cantik menurut saya, jadi tolak saja dulu yang penting, ya kan, agar masyarakat bisa me-watch topik ini. Itu sih yang maksudnya kita kaji seperti itu. Nah makanya kita mau tanya nih ke Bung Azhar atau Bang Iqbal gitu kan, yang dekat, turun langsung, pembahasan langsung dengan para serikat pekerja, karena faktanya memang secara apa yang saya lihat di media, salah satu contohnya adalah ketua KSPI ya. Ketua KSPI itu menyatakan bahwa tuntutan kami berdasarkan statement-statement publik atau pernyataan-pernyataan pejabat publik, kan begitu, kayak pernyataannya Bapak Jokowi dan lain sebagainya gitu. Nah menurut saya kalau memang itu ya strategi cantik menurut saya, karena sekarang omnibus law menjadi watch sama seluruh kalangan masyarakat. Nah maksud saya, apakah memang ada pembahasan kayak gitu? Jadi mungkin serikat pekerja ngumpul, Bung Azhar juga ngumpul, ada yang menyatakan bahwa kita harus menjalankan strategi ini, tolak saja dulu, kesiapsiagaan biar terwatch oleh masyarakat sehingga tidak ada potensi-potensi untuk merongrong hak mereka. Itu bagaimana? Kalau saya sendiri untuk kalimat tersebut pernah dengar ya. Misalnya sampai sampai diucapkan kayak gitu, jadi sudah kita tolak aja dulu. Jadi ya kita jalanin aja gitu, atau dalam bahasa saya coba memperhalus, yang pada intinya bahwa perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman serikat pekerja sampai dengan hari ini adalah perjuangan yang sudah dilakukan sejak lama. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar demonstrasi besar-besaran di zaman SBY yang menolak revisi Jalan 12 tahun 2003, dan kemudian terus penolakan terhadap Undang-Undang 8 segala macam, yang akhirnya hari ini dipecahkan akumulasi kemarahannya terhadap Omnibus Law digarap oleh DPR. Itu adalah sebuah rentetan panjang yang sudah dilakukan sejak lama. Gitu. Kalau misalkan sampai akhirnya ada keluar dan secara lisan, ya sudah kita tolak dulu saja. Gitu. Itu saya belum pernah dengar gitu. Saya pikir kayak gitu. Tapi bukan maksud saya untuk membenturkan argumennya Bung Rasidi, bukan. Hanya memberikan semacam antitesanya saja. Oke Bung, iya saya tercerahkan banget sih, artinya kan saya nggak turun langsung karena ya mungkin Bung Azhar lebih dekat dengan serikat pekerja gitu kan. Bilang dekat juga enggak sih sebenarnya. Ini perlu diluruskan, sebenarnya dekat juga enggak, cuman memang kebetulan ketika pada saat saya di Bandung, saya banyak ikut dalam gerakan serikat buruh. Saya yang memperjuangkan tuntutan serikat buruh. Gitu. Banyak bertemu dengan teman-teman dari serikat buruh, terus bahas mengenai isu seperti itu. Karena gini, kalau kita mau memahami bagaimana kondisi perburuhan yang ada di Indonesia, salah satu langkah yang harus kita lakukan paling minim adalah membuka komunikasi, membuka dialog dengan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, untuk memahami bagaimana kondisi real yang mereka alami. Ya, pasti teman-teman juga banyak membaca sejarah bagaimana kondisi tenaga kerja atau kondisi perburuan yang ada di Indonesia. Banyak guru-guru yang dikriminalisasi, guru yang dibunuh lah gitu ya, yang dihilangkan nyawanya. Satunya Marsina, mungkin teman-teman pernah dengar kan. Ya itu buktinya gitu, bukti bahwa di bawah sebuah rejim pro kapitalisme yang
bergerak dengan dasar neoliberal, mereka tidak akan pernah pro terhadap isu-isu perburuhan. Itu sih menurut saya. Mantap, Bung. Bung Azhar, terima kasih banyak sudah tercerahkan kita dengan data realita ya. Mungkin teman-teman tuh ada yang mau menyampaikan, Bang Iqbal, Bang Fazah, Bang Fadil. Ya, apa ya tanggapan? Tapi terus gimana Bung Azhar? ya, lanjut aja Bang, nggak apa-apa. Tadi saya suka potong-potong. Ya nggak apa-apa, maksudnya saya juga pada dasarnya tidak ada tanggapan ya, karena kita kan selaku mahasiswa setuju gitu, maksudnya membela hak-hak substansi kaum buruh ini, kaum pekerja gitu sih. Jadi saya juga tidak ada pendekatan politik. Ya, saya cuma pengen nambahin aja terkait dengan omnibus law, sebenarnya kan yang konsentrasi terhadap isu tersebut bukan hanya terhadap sektor perburuannya saja, tapi melingkupi beberapa sektor yang lain seperti misalkan atau lingkungan, itu kan juga seperti kalau misalkan teman-teman pernah baca dibahas gitu ya, bagaimana nanti AMDAL dihilangkan ya banyaklah dampak-dampak strategi lainnya. Kemudian kalau misalkan berbicara mengenai perburuhan, ya tidak hanya di sektor manufaktur atau buruh-buruh pabrik, tapi buruh tani, buruh retail, lain segala macam, seperti salah satu contohnya buruh-buruh yang ada di Ramayana kayak gitu ya, mereka swalayan segala macam, sampai dengan buruh putih, seperti buruh putih, pekerja-pekerja, karyawan yang ada di kantoran itu. Ya apa namanya, mereka semua terkena dampak nanti pada akhirnya. Mungkin yang ingin saya tambahkan sedikit. Sedikit juga Bung untuk menanggapi ya terkait dengan realita bahwa para pekerja itu terkena dampak ya. Dari dulu suatu kebijakan pasti buruh kena dampak ya, para pekerja kena dampak ya. Tapi saya mau ini ya, menanyakan gitu. Kalau menurut teman-teman sekalian yang mungkin pernah terjun langsung berdialog langsung dengan para serikat pekerja gitu kan, dalam hal untuk melakukan tuntutan pastinya kan ada substansi yang dibawa, kan begitu ya. Substansi tentu harus dikaji secara ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah, kan begitu ya. Nah kalau dari teman-teman mungkin tahu gitu ya, sebetulnya kalau khususnya misalkan kayak isu ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, apakah memang ada seorang ahli gitu ya, seorang ahli contoh misalkan dalam isu ketenagakerjaan yang terdampak karena ada suatunya legislasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya yang ahli pasti ya ahli hukum kan begitu ya, untuk membaca politik hukum yang dimainkan oleh legislator kan seperti itu. Nah kalau dari teman-teman, apakah memang dalam setiap tuntutan-tuntutan yang topiknya besar ya, skala besar seperti Omnibus Law ini, ahli-ahli hukum itu diundang oleh para serikat pekerja untuk dielaborasi secara bersama-sama, atau bagaimana sebetulnya presiden yang terbentuk di serikat pekerja? Kalau dari Bung Azhar mungkin. Untuk berbicara mengenai ahli, saya jujur masih kebingungan nih. Kalau saya sih selalu meletakkan persepsi saya terhadap dia yang memang mau berdiri di samping kepentingan dari kerjaan atau teman-teman serikat buruh. Kalau misalkan kita ngomongin mengenai ahli hukum ya, kan ya, mereka yang bergelar prop mungkin yang dimaksud Bung begitu, atau mungkin mereka memang punya kapasitas yang secara norma sosial yang ada hari ini diakui gitu. Tapi pada dasarnya teman-teman serikat buruh ini pun juga
berasal dari latar belakang yang beragam, Bu. Bahkan kalau misalkan kita mau coba untuk melihat lawyer atau pengacara atau mungkin advokat, mereka pun juga sebenarnya memiliki kesamaan, memiliki karakteristik yang sama, meskipun memang tidak secara esensial seperti buruh-buruh yang pada umumnya. Yang ingin saya maksud adalah bahwa ketika berbicara mengenai cipta kerja itu akan berkaitan dengan mereka akan terkena dampak secara tidak langsung juga, otomatis mereka harus mau untuk memberikan peranan dan kontribusi berdiri di samping teman-teman atau pekerja-pekerja yang sedang membawa kepentingan mereka, yang membicarakan mengenai harkat atau hajat hidup mereka. Menurut saya begitu sih, karena itu tadi yang saya bilang, sampai hari ini saya masih belum mengerti gitu yang disebut orang yang ahli itu yang seperti apa. Itu mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin nanti teman-teman juga bisa tanggapi ya. Maksud saya gini, Bung Azhar, teman-teman sekalian ya, seorang yang ahli itu bukan berarti hanya secara formil kan seperti itu ya, hanya secara gelar akademisi dia prof, dia doktor atau lain sebagainya. Namun sekali lagi ya, maksudnya ini kan kita pertimbangannya maslahat dan mudarat. Produk legislasi itu memang secara redaksional ya. Secara redaksional memang bisa dipahami oleh orang awam. Ya, bisa dipahami oleh orang awam. Namun di dalam undang-undang itu ada yang dinamakan motif kan begitu ya. Ada yang dinamakan motif yang itu harus kita cari di dalam menggunakan penemuan hukum historis misalkan. Ya, gitu. Jadi kalau menurut saya kenapa harus ada orang ahli, bukan berarti dia yang gelar prof dan lain sebagainya, tapi yang penting dapat dipertanggungjawabkan, itu aja sih Bu. Jadi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga nanti tuntutan yang dimaksud itu memang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, bisa diperdebatkan secara ilmiah juga, gitu, diperdebatkan secara ilmiah juga, sehingga menimbulkan maslahat gitu ya, bukan kerugian atau permasalahan yang baru ya. Jadi itu sih maksud saya. Mungkin teman-teman ada yang mau diskusi apa ya? Iya, ini saya nanggapi sedikit untuk hal itu. Ketika misalkan kita membicarakan mengenai mudarat, sebaiknya harusnya kan pemerintah ketika masih dalam tahap pembahasan itu melibatkan dari teman-teman serikat pekerja. Nah, tapi kenyataannya teman-teman serikat pekerja itu tidak dilibatkan sama sekali. Kalau misalkan teman-teman cepat mengikuti kabarnya ya, isunya ya. Kemudian RUU Cipta Kerja itu berasal dari rekomendasi organisasi pengusaha yang di Indonesia, seperti dari salah satunya dari saya lupa, HIPMI, Kadin, kalau nggak salah, yang pada intinya bahwa serikat pekerja itu nggak pernah dilibatkan. Adapun dilibatkan, tapi hanya menjadi followers akhirnya. Tidak pernah diakomodir pandangan-pandangannya, sampai akhirnya kan pernah ketika pada saat itu rame pernyataan sikap dari serikat-serikat buruh yang akhirnya menyatakan keluar dari pembahasan karena ternyata banyak kerancuan di dalamnya dalam proses perjalanan pembahasan itu. Itu mungkin Bu. Kalau misalkan kita mau berbicara mengenai ada nggak yang ahli yang memang bisa nanti analisa hasil penelitiannya ini dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ada. Tapi pemerintah mau nggak membuka ruang dialog untuk yuk kita memperdebatkan kait dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut atau rancangan undang-undang tersebut. Itu mungkin Bu. Ya. Mantap Bung, mantap. Mungkin kembali ke Fadil. Saya udah terima kasih banyak ini Bang Iqbal hadirkan Bung Azhar.
kita bisa dapat advice yang lebih banyak terkait dengan dunia pergerakan serikat pekerja. Sama aja Bung, saya juga masih belajar. Mungkin gue nambahin dikit, terus cuman iya. gue nggak tahu, cuman Siapa? gue tahu secara mendetail ya. Cuman waktu ada pembahasan di LBH, memang ada beberapa akademisi atau ahli itu yang terpecah mengenai omnibus ini. Jadi ada yang pro, ada juga yang kontra. Itu yang gue dapat dari dosen IPB, gue lupa siapa namanya. Terus yang kemudian terakhir ngobrol sama, sekedar info aja ya, terakhir ikut rapat dengan buruh, bukan buruh aja sih, dia waktu itu ada rapat di Gijayan, bahwa waktu itu sebelum DPR menunda pembahasan tenaga kerjaan, emang ada beberapa serikat buruh yang tergabung dalam MPBI, Majelis Buruh Indonesia, apa sih itulah MPBI, itulah. Jadi ada MPBI terdiri dari 3 konfederasi buruh. Ya, ini liburan. Dan meminta agar ditunda pembahasan hanya untuk klaster terbuka, dan sempat juga pada saat pembahasan apa hanya klaster perbukaan aja yang kalian minta nih untuk ditunda, sedangkan ada klaster-klaster lain. Tadi menyangkut yang Bang Azhar bilang ya, AMDAL dan lain-lain. Itu sih tadi. Kalau menurut saya malam ini luar biasa diskusi kita. ada yang punya informasi lebih ya terkait dengan isu yang kita bicarakan ini. Kembali ke Bung Fadil. Ya, mungkin terima kasih ya atas penjelasan dari Bung Azhar mengenai dari tentang buruh, lebih dekat dengan pergerakan serikat. Kalau memang cukup, mungkin di next day kita bisa berdiskusi lagi mengenai tema-tema selanjutnya, tema-tema kemasyarakatan yang aktual dan kekinian untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat ini. Oke, kalau memang tidak ada yang dilanjutkan lagi, kita bisa tutup ini. Paling saya mau ngucapin terima kasih karena udah diundang ke diskusinya teman-teman ya. Dan juga mungkin saya mau mohon maaf kalau misalkan ada informasi yang yang kurang, yang masih sedikit membingungkan untuk teman-teman. Mungkin nanti ke depannya untuk diskusi-diskusi. Kalau misalkan teman-teman masih berkenan untuk ajak saya diskusi, kita bisa bahas lebih mendalam lagi. Banyak